Islam dalam satu sisi memang menggambarkan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin satu dengan yang lainnya, mereka itu adalah bersaudara. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain kalbunyan wahid. Mereka itu seperti satu bangunan. Ya, yang satu bangunan ini yatasaddahu ba'dahu ba'dah. Satu dengan yang lain haruslah saling menguatkan. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau gambarkan bahwa sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu kal jasadi wahid, seperti satu anggota tubuh. Ya. Kalau kemudian ada satu anggota tubuh kita yang sudah sakit, maka yad'u laha sya'iral jasad, dia juga akan menyebabkan sakit anggota tubuh yang lainnya. Ya, bisyahar wal humma, dengan tidak bisa tidur atau panas. Nah, satu sisi memang kita digambarkan itu begitu kuat persaudaraan tadi, tapi pada sisi yang lain juga digambarkan persaudaraan ini harus dijaga. Apalagi dalam perkara harta. Karena harta ini digambarkan sebagai fitnah. Bahwa sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Yang ini menggambarkan banyak orang ketika sudah berhadapan dengan harta, ternyata mereka tidak bisa menghadapi ujiannya. Makanya ada sebagian ulama, mereka mengatakan kalau kita ingin melihat seseorang itu amanah atau tidak, maka berikan pada dia kepercayaan terhadap harta. Banyak ya orang-orang yang awalnya kelihatan mungkin sudah taat, sudah rajin ke masjid, sering ikut taklim. Ketika sudah masuk masalah harta, ya memang harta ini adalah perhiasan, ya, al-mal wal banun, harta anak-anak zinatul hayatud dunya. Dia adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang karena perhiasan ini begitu indahnya, maka Allah gambarkan wa tuhibbunal malan hubban jammah. Kalian, kata Allah, mencintai harta, bahkan kadang-kadang itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ada orang karena cinta dengan harta tadi, mereka sudah tidak memperhatikan ya dari mana hartanya dia dapatkan. Ya, halal, haram, hantam. Atau dia sudah punya harta, dia merasa seakan-akan harta ini memang sudah miliknya, sehingga dia tidak perhatikan apakah dia mengeluarkan harta ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, ya, dari Abi Zar, ya, dari Abi Barza As-Salami, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan la tazulu qaddama ibnu Adam yaumal qiyamah, ya, tidak akan bergerak nanti kakinya anak cucu Adam, salah satunya adalah hatta yus'al an malihi, sampai orang ini akan ditanya tentang perkara hartanya. Dan harta ternyata beda nanti dengan pertanyaan sekedar umur, atau pertanyaan masa muda, atau pertanyaan masa hidup kita yang hanya akan ditanya bagaimana kita menghabiskannya. Tapi untuk harta akan ditanya dua hal, min aina iktasabahu, dari mana kalian mendapatkan harta itu, wa fima anfaqhu, dan pada jalan apa kalian mengeluarkannya. Makanya harta ini urusan yang sangat berat, ya. Urusan harta bahkan nanti bisa menyebabkan seseorang itu dia lama dalam proses hisab. Ya, karena semakin banyak harta berarti hisabnya akan semakin banyak. Dan harta tentu saja ini bukan urusan kita sendiri, ini urusan, ya, dalam berhubungan dengan yang lainnya. Kita menjadi orang kaya misalnya, itu pasti karena ada orang lain. Ya, kita menjadi, ya, majikan, atau kita punya usaha atau apapun, atau bahkan kita bisa mengatakan dengan sederhana, bahkan hampir semua harta yang kita dapatkan, yang ini didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, itu pasti melalui orang lain. Ya, tidak mungkin kita, misalnya semua harta kita punya mobil, kita mau buat mobil sendiri, kita butuh uang, ternyata kita cetak uang sendiri, tidak mungkin. Semuanya pasti melalui orang lain. Ya, orang lain diutus oleh Allah Azza wa Jalla supaya kemudian mungkin menambah sebagian dari harta kita.
Karena